pemerintah pusat adalah sebelum adanya emergency use of authorization ini vaksin belum bisa didistribusi ke kabupaten kota. Jadi itu memang ada regulasinya memang seperti itu, bahwa distribusi obat itu harus menunggu adanya istilahnya izin edar, emergency izin edar darurat baru bisa diedarkan begitu. Tetapi pada dasarnya untuk persiapan launchingnya sendiri sudah hampir final ya, karena Pak Presiden sudah siap disuntik kalau tidak ada aral melintang hari Rabu tanggal 13, dan Provinsi Sulawesi Utara juga 1-2 hari setelahnya kemudian akan mengikuti launching vaksinasi itu. Kita lagi merancang launching yang diikuti nanti oleh pejabat publik. Nama-namanya belum bisa kami berikan sampai saat ini karena kan ada proses yang namanya screening, siapa yang bisa, siapa yang tidak semua yang bisa ya. Itu yang kemudian prosesnya lagi sementara berlangsung. Nanti pada hari H-nya kita akan tahu siapa yang eligible, yang dianggap bisa untuk menerima vaksin ini ke pejabat publik. Jadi itu hanya launching, jadi bukan berarti setelahnya seluruh pejabat publik disuntik, bukan. Karena untuk tahap pertama ini tetap akan diberikan kepada prioritas utama, yaitu tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan. Itu akan kita targetkan untuk tahap pertama ini. Jadi 2 dosis itu, dosis pertama hari pertama itu, kemudian hari ke-14. Untuk sementara itu update perkembangan untuk progres launching vaksinasi COVID-19 ini. Untuk Solo sendiri kan Presiden jadi contoh. Nah, apa bisa juga mungkin Pak Gubernur? Ya, rencananya, makanya saya bilang tadi wacananya seperti itu, tetapi karena ada prasyarat yang cukup ketat untuk calon penerima ini, sehingga kemudian masih tentatif. Jadi kami sudah memasukkan nama-nama pejabat publik yang akan menjadi calon penerima, tetapi tinggal nanti melihat di hari H apakah eligible, sesuai dengan kriteria atau tidak. Gitu. Jadi Pak Presiden sama juga dengan posisinya Pak Presiden itu kan baru diwacanakan, tetapi pada proses hari H nanti kemudian ketika dilakukan screening ditemukan sesuatu yang menjadi kontraindikasi tentunya, jadi nanti akan seperti itu. Tapi kita berharap Pak Presiden itu semuanya lolos filteringnya, screeningnya, kemudian bisa dilakukan vaksinasi. Jadi seperti itu ya. Dok, bisa tahu nggak dok syarat-syarat yang boleh divaksin? Jadi yang pertama, target usia itu 18-59 tahun, tidak ada penyakit penyerta, itu yang paling utama. Tidak pernah terpapar dengan COVID-19, ya. Kemudian tidak hamil, tidak lagi menyusui, tidak lagi ya penyakit penyerta itu banyak ya, penyakit ginjal, penyakit autoimun, penyakit diabetes mellitus, ada juga penyakit HIV, ya. HIV itu tergantung dari statusnya. Kalau kita periksa statusnya positif, tetapi viral load-nya itu jumlah virus HIV sudah rendah sekali dalam tubuh, dia tetap masih bisa divaksin, ya, jadi tidak kontraindikasi. Jadi itu ada 16 pertanyaan yang harus ditanyakan, banyak ya. Jadi 16 pertanyaan yang harus ditanyakan ketika seseorang akan divaksin. Salah satu saja pertanyaan di situ dia menjawab ya, artinya ada kondisi itu, maka vaksinnya kemudian bisa ditunda, tidak dilaksanakan pada hari ini. Jadi mekanismenya seperti itu. Jadi tidak otomatis semua yang terima SMS kemudian pasti akan disuntik pada hari H, karena akan dilakukan screening dulu. Ya. Dok, kalau yang tidak mau wajib, kalau yang tidak mau divaksin, apakah ada sanksi bagi itu? Iya, sampai sekarang aturan hukumnya adalah atas kemauan, jadi willing ya, jadi atas kerelaan dari yang bersangkutan. Saya belum tahu di beberapa daerah sudah memberlakukan wajib gitu. Kita sendiri di Provinsi Sulawesi Utara belum ada peraturan yang mewajibkan semua untuk divaksinasi. Tetapi himbauan dari seluruh pemangku kepentingan, dalam ini juga dari Pak Presiden, adalah diharapkan semua yang terundang untuk divaksinasi itu untuk segera divaksinasi. Karena kita sekali lagi dengan tujuan vaksinasi ini kan bukan hanya memberikan kekebalan individual pada satu orang, tetapi kita berharap dengan makin banyak orang divaksinasi, maka kita akan kembali pulih secara ekonomi karena terjadi kekebalan komunal, herd immunity istilahnya. Jadi kalau target vaksinasinya kemudian cuma rendah, maka tujuan utama untuk herd community ini tidak akan tercapai. Sehingga kemudian kita berupaya terus, komunikasi risiko kita jalan untuk mendorong semua orang yang terundang untuk divaksinasi ini datang ke lokasi vaksinasi. Kami tahu dan kami sadari bahwa masih ada banyak keraguan-raguan di tengah-tengah masyarakat terkait keamanan dan efektivitas dari vaksin ini. Tetapi kami bisa sampaikan bahwa vaksin ini sudah melalui 4 tahap uji coba ya. Yang pertama namanya preclinical trial. Di situ diuji coba apakah vaksin ini berfungsi atau tidak. Kemudian fase klinik 1, 2, dan 3
Satu dua itu untuk melihat keamanan. Jadi ketika disuntikan ke orang apakah menimbulkan efek samping atau tidak. Jadi kalau untuk pertanyaan apakah aman itu sudah terjawab di fase klinik pertama dan kedua. Fase yang ketiga itu ketika diberikan di banyak orang, ini yang lagi diuji coba di Jawa Barat, itu untuk menjawab efektivitasnya. Apakah kemudian vaksin kita ini memberikan perlindungan kepada masyarakat atau tidak. Jadi tahapan-tahapan itu sudah dilakukan, memang kelihatannya cepat, tetapi semuanya dilakukan sesuai dengan standar, sehingga keamanan vaksin itu sudah terjamin. Demikian. Boleh berapa lama dok untuk menyuntikkan vaksin ini ke nakes-nakes dan Gimana? Berapa lama? Berapa lama sampai selesai? Kalau di seluruh Indonesia kita ditargetkan 15 bulan, tapi permintaan Pak Presiden itu kalau bisa selesai dalam 12 bulan. Jadi akhir Desember sudah siap, sudah selesai semua target yang kita itu. Jadi kita juga berharap sudah sekitar tahap pertama. semua, seluruh masyarakat yang menjadi target itu harapannya diselesaikan dalam 12 bulan. Kalau tahap pertama kita maunya selesai Maret ya. Yang untuk nakes ini selesai Maret. Nah, Target berapa dok? Target yang akan divaksin berapa banyak dok? 22.110 ya nakes ya. Kalau untuk seluruh rakyat Sulawesi Utara itu 1.800.000 target kita. Kan tidak semua kan. Jadi rakyat Sulawesi Utara kan 2.500.000, tapi kan yang 18 sampai 59 tahun itu perhitungan kita ada 1.800.000. Itu yang jadi target kita. Dok terakhir dok, ada himbauan nggak dok ke masyarakat agar mungkin terkait nih vaksin kan banyak yang nggak percaya dok, mungkin ada himbauan gitu. Iya, jadi himbauan saya itu wajar kalau masyarakat masih bertanya-tanya, maka carilah informasi dari sumber yang tepat ya, dari sumber yang tepat. Kemudian Bapak dan Ibu dan masyarakat sekalian akan melihat bagaimana pimpinan kita, Bapak Presiden sendiri yang menjadi orang pertama untuk melakukan vaksinasi, itu tujuan utamanya untuk memberikan garansi dan jaminan keamanan ke masyarakat bahwa vaksin yang sudah kita beli dan sudah kita kembangkan ini adalah sudah terjamin keamanannya. Itu himbauan kami. Jadi pimpinan terbesar kita, pimpinan tertinggi kita itu sudah ingin membuktikan di depan masyarakat bahwa vaksin ini aman. Ya. Pak Dokter, tadi ada koordinasi soal pembatasan yang perjalanan darat laut. Ya, itu kan bagian dari istilah yang kita kenal sekarang yang jadi instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2021 itu terkait apa yang disebut dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM ya. Itu kan di luar istilahnya PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Jadi PPKM ini dimaksudkan adalah tidak sampai ke lockdown yang besar-besaran itu, tetapi justru kita membatasi secara selektif pergerakan masyarakat untuk menghentikan transmisi. Nah, salah satu tadi kan rapat koordinasi terkait bagaimana pergerakan masyarakat itu dibatasi. Memang akan ada keluhan dari masyarakat bahwa kegiatan mereka rutin untuk transportasi misalnya di laut dan sebagainya itu akan sedikit lebih sulit. Nah, memang itu tujuan utamanya adalah itu. Jadi membuat masyarakat yang akan berangkat itu betul-betul atas keperluan yang tidak bisa ditunda, mendesak. Sementara untuk keperluan yang bisa ditunda diharapkan ditunda. Syaratnya apa saja? Nanti akan ada pemberlakuan rapid antigen. Nanti kita tinggal tunggu ya, itu off the record dulu. Itu ada surat edaran dari gubernur nanti. Nah, mungkin akan ditandatangani 1-2 hari ini, nanti akan berlaku itu bahwa untuk transportasi laut, udara itu antar pulau di Sulawesi Utara juga diberlakukan rapid antigen. Antar Manado ke Tomohon, ke Tidak, yang diatur sekarang ini yang di laut itu. Kalau yang di daratan saya belum tahu kebijakannya. Saya juga belum, makanya saya bilang masih off the record karena surat edaran secara keseluruhan saya belum baca.